Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, yuk kita buka Al-Qur'annya yuk. Kita mengaji lagi di surah Al-Hujurat ya. Al-Hujurat artinya kamar-kamar ya sahabatku semuanya. Al-Hujurat ini artinya adalah kamar-kamar. Ini termasuk ke golongan surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah suatu surah yang turunnya di kota Madinah ya. Terdiri dari 18 ayat. Surah ini surah ke 49 ya. Surah ke-49 ya sahabatku semuanya. Yuk kita mengaji lagi ya sahabatku semuanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum litaqwa lahum magfiratu wa azrun azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aqsaruhum la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Yuk sahabatku semuanya, kita belajar dari maknanya di surah Al-Hujurat ini ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman ya, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah ya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, itu ayat nomor 1 ya di surah Al-Hujurat ya, sahabatku semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, yuk kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita termasuk orang yang beriman ataukah bukan orang beriman ya, atau kafir, atau munafik, atau fasik ya. Itu ya sahabatku semuanya. Janganlah kamu mendahului Allah ya dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah ya, bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui ya sahabatku semuanya. Nah, Allah Maha mendengar. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allah mendengarkan doa-doa hambanya ya sahabatku semuanya.
dan Allah juga Maha mengetahui ya. Dalam artian mengetahui di sini apapun yang kita kerjakan, Allah Maha tahu sahabatku semuanya. Jadi tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya ya sahabatku semuanya, masuk ke ayat yang kedua ya. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari ya. Nah itu ya sahabatku semuanya di ayat yang kedua ya, bahwa kita tidak boleh ya meninggikan suara terlalu keras ya, melebihi suara Nabi ya atau Rasul ya sahabatku semuanya. Yuk kita masuk lagi dari ayat yang kedua tersebut ya. Di sana Allah menegaskan bahwa dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Jadi ketika kita berbicara ya dengan Rasul, jangan pernah meninggikan suara lebih dari Rasul itu ya. Karena pahalanya bisa terhapus gara-gara itu ya sahabatku semuanya. Nah selanjutnya ya sahabatku semuanya kita masuk ke ayat yang ketiga ya. Innallazina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum magfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar ya. Jadi ketika dulu ya waktu masih ada Rasulullah SAW, jadi para sahabat itu ya atau siapa saja ya umat Rasul ketika berbicara dengan Rasulullah SAW, nadanya harus lebih rendah dari Rasul ya. Karena apa? Ketika Allah uji tersebut, ketika kita takwa, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya sahabatku semuanya. Selanjutnya ya sahabatku semuanya di ayat yang keempat. Innallazina yunadunaka min wara'il hujurati aqsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti ya. Jadi tidak boleh kalau bahasa Sundanya nama gogorwokan gitu ya. "Hai Rasulullah, kesini dong," atau wahai Nabi Muhammad gitu ya, atau wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah di kamar, terus si yang manggil di luar gitu, itu tidak boleh ya, dulu itu tidak boleh sampai seperti itu akhlaknya. Jadi harus merendahkan ya, harus merendahkan kata-katanya atau suaranya dari Rasul gitu ya. Itu kalau kita bisa berarti itu takwa di hadapan Allah. Kalau kita takwa di hadapan Allah, berarti Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut ya, sahabatku semuanya. Nah, itu ya sahabatku semuanya di surah Al-Hujurat ya, bahwa poin yang pertama yaitu
Allah memanggil orang-orang yang beriman. Yuk kita introspeksi diri kita, apakah kita termasuk orang tersebut atau bukan ya? Orang beriman seperti apa ciri-cirinya ya? Dan orang bukan beriman seperti apa ya? Dan itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah ya. Jadi di Al-Qur'an ini kita, petunjuk yang Allah berikan kepada seluruh alam ya sahabatku semuanya. Nah itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa di-like, subscribe, and comment ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.